musibah dan lain sebagainya, dan kita dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang terpenting kita nanti dalam mewakili Indonesia main sepak bola dalam keadaan yang kuat dan diberi kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin salihah wa syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala usman sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyatiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini sebagai barakat ukhuwah, menguat kekompakan dan penuh semangat kebersamaan di antara kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan fisik, ketenangan jiwa serta kejaminan pikiran kepada seluruh pemain yang hadir di sini dan semua kita yang berada di sini yang sedang memikul amanah besar untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Ya Allah, Zat yang Maha menentukan, tanamkanlah rasa percaya diri di dalam hati setiap pemain, doakanlah mereka di rasa putus asa, egois serta keraguan. Lapislah perjuangan mereka dengan kerjasama yang solid, strategi yang matang dan semangat juang yang tinggi di arena pertandingan nanti malam. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, keluarga kami. Ya Allah, kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami berkah sakinah mawaddah warahmah hatta yaumil qiyamah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang akan bertanding pada Elite Majestic Cup, ya, insya Allah pada malam nanti, atas kesediaannya untuk bergabung dengan kami, insya Allah. Karena ketika ini sedikit cerita ya, bahwa ketika mendapatkan kabar bahwa beberapa hari, mungkin 12 hari yang lalu ya, ketika mendapat kabar dari Tuan Najwadi itu, kita segera berpikir, bagaimana kalau ada sesi ramah tamah ya, antara para pemain dengan warga Indonesia yang ada di Brunei. Dan tentunya memang tidak semua warga Indonesia pastinya, karena kalau mau dihitung itu menurut DPT terakhir berapa warga Indonesia di sini? Hampir 40.000 ya, hampir 40.000 WNI yang ada di ini dari petugas PPLN yang lalu nih, pemilihan luar negeri. Hampir 40.000 yang ada di Brunei Darussalam,
Sedangkan yang di sini mungkin hanya sekian persennya saja, ya, karena memang kawan-kawan yang lain itu ada yang bekerja, ya, ada yang mungkin berhalangan karena sudah ada janji sebelumnya dan lain-lain. Tapi seberapapun yang kami bisa berkumpul, insya Allah kami ingin menyambut seluruh pemain yang ada, ya, supaya tidak merasa asing, ya, tidak merasa dibiarin gitu, insya Allah, ya. Jadi kami di sini memang sengaja supaya ada rasa keluargaan, ya, ada rasa kekeluargaan, ada saudara-saudara dari negeri sendiri yang juga menyambut teman-teman semuanya. Ini teman-teman apa ya? Saya umurnya 40 sama 40 semua nggak ya? Sama lagi deh, satu batch ya. Sama ya? Oh iya. Jadi satu batch lah kita, ya. Dan memang dulu saya ingat, ya, membesar dengan melihat teman-teman ada di TV lah ketika itu, ya. Jadi saya pribadi sangat senang sekali, ya, dan mewakili dari seluruh warga Permai, warga Indonesia yang ada di sini yang dalam naungan Permai itu memang sangat berterima kasih, ya, atas kehadiran seluruh pemain dan official di sini. Dan nanti pun insya Allah di lapangan, ya, mudah-mudahan pemain ke-12-nya rame juga lah, ya, mudah-mudahan, ya, karena memang satu dan lain hal, ya, timing dan lain, karena tidak semua juga bisa dapat cuti esok pagi, ya. Kemudian ada yang bekerja baru selesai jam 9 malam, jadi nanti mohon dimaklumi, ya, kalau sekiranya kok nggak rame nih ultrasnya misalnya gitu, ya. Jadi mudah mohon dimaklumi saja, karena kita semua yang ada di sini kadang-kadang terikat dengan kerjaan, ya, pekerjaan dan lain-lain. Tapi dari hati kami yang paling dalam, kami sangat berbahagia, berterima kasih, dan tentu saja kami berharap tim Indonesia menang. Ya, jadi paling tidak ada yang bisa kami ceritakan lah, gitu, ya, bahwa tim Indonesia ini menang, insya Allah, ya. Baik, itu pendahuluan saja, ya. Jadi sebagai tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Samsudin, owner restoran ini. Beliau ada di tengah sebelah ini, ya. Sebagai owner dari restoran ini, beliau orang Brunei, tapi saya yakin mendukung Indonesia, Pak Haji, ya. Kita tonton duluan, dukung Indonesia pastinya, gitu, ya. Kemudian kepada seluruh tim pengurus Permai yang hadir, para penasehat Permai yang hadir, dan warga Indonesia yang hadir, ya, semua kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan acara yang siang ini, insya Allah siang ini acaranya nggak formal, kita makan siang bersama, kemudian kalau boleh ya chit-chat lah, ya, saling ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya. Tapi tadi kami sudah pesan juga ke MC, nanti setiap pemain dan official memperkenalkan diri, ya. Tadi saya pesan ke MC-nya mungkin nama, kemudian kalau masih main di klub apa, ya, ya, kalau yang masih main, kalau sudah retired ya tidak apa-apa, ya. Tapi kami ingin tahu kalau boleh nanti masing-masing memperkenalkan diri. Kemudian nanti mohon izin juga MC, ada kepala rumah tangga KBRI dan juga sekaligus koordinasi fungsi ekonomi dari kedutaan besar yang akan hadir ke sini. Tapi tadi message saya minta maaf saya lambat, kalau diizinkan nanti begitu dia sampai terus memberikan sambutan dari pihak kedutaan, insya Allah sebagai mungkin concern juga dari pihak kedutaan atas kehadiran para pemain dari Indonesia di sini. Mungkin itu dulu daripada kami. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, dan nanti insya Allah kalau boleh cair saja, ya. Kita biasa saja, mudah-mudahan tidak terlalu formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Sami dulu ada ketika kita kalah di final, berkat gol dia, saya betul-betul merasa diri. Kemarin lupa nggak marah saya. Kemarin beliau di penggemarnya Sami Sali. Kemarin lupa dari bandara. Alhamdulillah, demikian dari sambutan Bapak Presiden Permai kita. Kita berikutnya kami mohon sambutan daripada salah satu tim. Para
saya hormati para pengurus pemain Darussalam, semua hadirin. Jujur kita kemarin semua itu begitu keluar dari bandara agak shock gitu. Kita tidak expect akan mendapatkan sambutan yang seperti itu, pengaluman bunga, diajak foto-foto, tanda tangan. Karena di pikiran kita awalnya kita ke Brunei, datang, main, pulang gitu. Simpelnya seperti itu. Tapi ternyata, masya Allah, sambutannya luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dan itu menjadi penyemangat tersendiri buat tim Indonesia yang nanti malam akan bertanding melawan tuan rumah Brunei Darussalam dan Malaysia. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali atas apa yang sudah diupayakan oleh warga Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Kemudian kedua, mewakili dari kontingen Indonesia, pasti kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin ekspektasi dari warga anggota Permai di sini mungkin nanti yang datang dari tim Indonesia nanti akan datang dengan persiapan yang sangat maksimal atau apapun. Karena kalau boleh saya sedikit cerita, sebetulnya yang masuk daftar susunan pemain itu 16, tapi karena awal bulan depan sudah mulai kick off Super League dan Liga 2, beberapa pemain akhirnya yang mantan pemain mayoritas sudah menjadi pelatih sekarang Pak di Indonesia. Penjabat Julianto di timnas U20, kemudian masuk Pamungkas kemarin udah oke sama saya, oke Gus, panggil saya Gus. Tapi dia tiba-tiba dipanggil di Selangor, sekarang posisi di Selangor. Pamungkas kan kemarin ada launching jersey Selangor yang baru. Kemudian kita doakan juga bapaknya Evan Dimas di rumah sakit sekarang, sedang sakit yang harus itu dulu Evan Dimas. Kemudian Hamzah yang pernah main di Malaysia tidak dapat izin dari PSIS Semarang ya. Seperti itu kasusnya, sehingga rencana kita yang maksimal 20 pemain itu akhirnya yang bisa hadir sekarang pemainnya 14 ya kalau tidak salah. 14 dan dipimpin oleh Gus Ahyar, beliau orang Aceh yang sekarang menangani di PSKS Riau oleh Gus Ahyar. Jadi alhamdulillah yang hadir di sini juga semua pernah membela timnas Indonesia. Kalau dari Pak Presiden menceritakan betapa sakit hatinya 2010 di final Piala AFF, saya juga nangis Pak di Kuala Lumpur karena saya di sana. Kebetulan saya jurnalis, saya liputan final itu 4 hari sebelum final. Saya pelakunya Arif Siono 2010. Betapa menyakitkannya 2010, nanti ketemu Safi Salih lagi nanti malam di lapangan. Itu akan menjadi warna tersendiri untuk insya Allah nanti malam. Tapi kita saja sudah suasananya, walaupun ada background yang seperti itu, mudah-mudahan ya kita tujuan utama kesini adalah bersilaturahmi dengan mungkin pemain-pemain yang pernah dihadapi teman-teman di lapangan, juga bersilaturahmi dengan warga Indonesia yang sekali lagi pertama kali kami mengajukan berterima kasih atas sambutannya yang luar biasa, yang benar di luar ekspektasi kami. Yang kedua, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan tentu saja kami mohon doa restunya semoga nanti malam hasilnya hasil yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Tarab. Beliau ini luar biasa Pak, karena setiap event apapun, baik yang berkaitan dengan urusan keagamaan maupun urusan hore-hore, pasti ada beliau. Jadi luar biasa kalau saya waktu. Jadi izin kami menyampaikan tadi pagi, mohon maaf Pak, saya juga tidak sempat pulang dulu ke rumah karena tugas ada hal yang urgent terkait dengan rencana kedatangan pejabat serikat menteri Pak, yang saat ini sudah posisi on the way. Jadi kita lagi memprediksi kapan tiba di sini. Beliau panggil saya juga menjadwal persiapan. Mohon maaf jadi saya tidak sempat kembali ke rumah, ya agak telat tadi Pak. Intinya saya sudah lapor pada beliau bahwa ada undangan dari Presiden Permai dan juga dari teman-teman kita yang akan berlaga malam ini, menyampaikan salam hormat dan
Hanya karena kalau kita atur pertemuan langsung Jakarta itu agak repot Pak waktunya, nggak mudah mengurangi dari sampai di sini. Sudah kami lakukan itu, jadi sudah sampaikan salam hormat untuk Presiden Permai dan untuk semua tim Indonesia akan berlaga malam ini. Saya juga insya Allah ditegaskan sebagai cadangan beliau Pak untuk hadir di acara nanti malam, katanya pukul 7 ya Pak ya, jam 7 sekian ya Pak ya, pembukaan ya. Jadi dan ada teman-teman KBRI yang sudah juga diberikan tiketnya oleh beliau, beberapa orang, mungkin di waktu masih ada lagi yang sudah membeli langsung dan seterusnya. Intinya bagi kami sebuah kehormatan dari coach Pak manajer dari Pak Muhammad Ali, satu kehormatan bagi kami bisa bertemu silaturahmi dengan semuanya ada ibunya ya. Jadi intinya saya teringat Pak waktu di penugasan di Manila itu pada satu Asian Games ya, saya tidak salah. Asian Games si menterinya itu Pak yang orang Sulawesi itu. Setelah Pak Andi Marangen sebelum Pak Erick Thohir ada yang orang Sulawesi. Dengan beliau kita juga ikut menyemangati, tapi sayangnya pada saat kita kurang beruntung Pak sekarang ada perintah Pak ya. Terus Pak Asraf, Pak Indonesia, Pak Asraf itu ya Satri ya. Jadi ya intinya kami menghormati dan mengikuti Pak proses pembinaan oleh tanah air yang mungkin masih belum atau masih jauh dari kata sempurna, tapi alhamdulillah saya melihat sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat lebih baik, dan memang kedepannya mungkin bisa kita belajar dari negara-negara maju ya Prof ya, bahwa negara maju itu menjadikan olahraga bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi sumber bisnis ya, karena dengan kami di Chicago itu kami melihat bagaimana klub nasional baik itu basket maupun softball ya, itu baseball itu sangat bisa hidup menghidupi cabang olahraganya dari menjadikan menjadi bukan sekedar hobi tapi juga menjadi ladang bisnis Pak terkait dengan sport. Mungkin ke depan kita akan mengarah ke sana. Saya lihat di era Erick Thohir sudah mulai bergerak ke arah sana, mudah-mudahan semuanya lebih baik. Tapi yang perlu kita ingat semua kita lakukan, kita amanatkan untuk dua hal. Satu, untuk kemuliaan dan kehormatan Republik Indonesia. Yang kedua, pastinya kita semua mencari makan dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi dua-dua itu supaya bisa dilakukan sendiri. Dan tadi Pak Dubes menyampaikan juga pesan, please do your best gitu. Dan insya Allah beliau katanya saya akan monitor nanti dari airport bagaimana prosesnya, dan mudah-mudahan hasilnya menjadi lebih baik. Jadi saya rasa demikian Presiden Permai, dan di era Presiden Permai Profesor Abdul ini kita Pak Ibu kita agak berbeda sedikit, kita agak shifting. Kalau tadinya Permai dengan KBRI itu nafsi-nafsi, kita punya program, Permai punya program, jalanlah masing-masing gitu ya, jadi kita saling menonton. Sekarang enggak, kita sudah mulai duduk bareng, nih Pak Ibu kita punya program ini, yuk kita kerjasama, kita kerjakan ini, Bapak Ibu kerjakan ini ya. Pada akhirnya ya semua kita putuskan bersama seperti semalam ya Pak Prof Abdul, untuk pertama kali saya dengan teman-teman saya di KBRI, untuk pertama kali kegiatan pasar yang diisi oleh warga negara Indonesia yang berusaha berbasis sini, itu baru pertama kali kita lakukan ujiannya terbuka buat ujian dari KBRI dan Permai, plus kita live Pak, secara live. Mungkin kalau Bapak lihat semalam itu deg-degan juga Pak, deg-degannya bukan apa-apa karena kan berarti semua orang melihat proses itu, dan saya bilang kita selalu sampaikan orang-orang bahwa kita harus main-main, harus transparan, harus serius, dan tidak bisa lagi dititip seperti era sebelumnya. Jadi alhamdulillah semua bisa lancar ya Prof ya, kita uji secara terbuka, dan yang mendapat tempat untuk
Jadi juga tentu berharap nanti kesempatan berikutnya. Jadi saya yakin partnership yang sudah terjalin dengan Permai saat ini, insya Allah kita lanjutkan berpadu. Meskipun saya sudah lagi tidak di ekonomi, tidak di Pensosbud, tapi sekarang saya di ekonomi, tapi tetap sebagai kepala kantor di galeri saya masih bisa melakukan fungsi koordinasi dengan yang lain. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih. Dengan ucapan bismillah, semoga ikhtiar itu baik kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan hasil yang bisa kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Karena kenal para mantan pemain dan pemain, karena saya liput terus mulai ini masih usia berapa saya ikutin. Taufik itu dari mulai kompetisi internal Persibaya yang dulu saya terus dari dulu. Sekarang legend di Persib Bandung, di Kediri, di mana-mana ya itu saya. Backgroundnya jurnalis, kenapa ditunjuk jadi tim manajer ya karena teman-temannya mereka saja Pak. Karena udah kenal gitu jadi udahlah Mas Ali aja ya. Jadi karena saya masih di Jawa Pos Pak, jadi wartawan spesialis sepak bola Indonesia. Kemarin saya juga baru pulang dari Meksiko, Piala Dunia. Oh iya. Bulan lalu Meksiko, bulan sekarang di Brunei, bulan depan menunggu takdir Istiqomah. Itu saya masih aja panggilan saya Ali gitu. Ali. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abiar Ilyas, saya berasal dari Aceh. Saat ini saya dipercayakan untuk melatih tim Indonesia All Star ini. Saat ini saya melatih di tim Liga 2 PSPS Pekanbaru Riau. Diri. Nama saya Ben Wahyudi. Saya asal Malang. Arema. Arema. Aremanya. Tambah. Mas Benny yang cantik, Mas Benny. Jelaskan Mas Benny. Biarento pagi. Nah, kebetulan ini ada tetangga desa saya. Jadi beliau ini pengusaha, terutama di bidang bakso. Jadi nanti sebelum balik makan bakso free.
Siap. Maksudnya dijamin nyaman, enak. Sudah terbukti. Mungkin kalau karir saya banyak habisnya di Malang, di Arema, saya ke Makassar, ke Jogja, ke Trans, dan terakhir kemarin di Bandung kebetulan main bola juga karena misalnya main bola. Untuk timnasnya saya mulai dari 2010. Nah, waktu yang bapak nangis saya juga nangis. Tapi saya nangis di band. Hari di lapangan saya di band nangisnya. Sampai terakhir kemarin ikut AFF tahun 2016 di yang sampai final kalah itu aja. Kalau main posisinya di mana? Kalau main saya posisi di bek kanan. Ya, terima kasih. Lanjut lagi terus. Ini yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciralang. Tadi kalau Mas Benny ngomong 2010 saya juga nangis, tapi di rumah. Saya paling muda kayaknya di sini. Seperti yang paling muda. Terus juga saya di Sriwijaya, Palembang. Pernah di Persija Balikpapan, terus terakhir di Rans di timnya Raffi. Oh di Rans. Sekarang di Rans ya? Enggak Pak. Sudah enggak. Terus pertama di Uruguay 4 tahun. Di DC United, terus terakhir di Belgia. Umur saya 34 tahun. 35 tahun. Lahir di mana lahirnya? Lahir Jakarta, bapak orang Sumatera Barat, Padang, ibu orang Medan. Jadi saya kental Sumatera. Ketemu Pep Guardiola bukan? Bukan saya. Bukan ya? Oke. Posisinya sebagai Saya striker. terima kasih. Lanjut dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan Cahyo, lahir di Jepara. tim pernah main di mana? Kalau di tim awal karir di profesional itu di PSIS Semarang, berpindah-pindah sih Pak, dari PSIS Semarang ke Persik Kediri, terus habis itu ke Sriwijaya bareng Mas Arif juga, terus ke Arema, dari Arema ke Persija Jepara, Mitra Kukar, lalu ke Persija Jakarta lumayan lama, dan di Bandung United juga sama kayak Mas Taufik juga lumayan lama, lalu ke Persik Kediri lagi, baru Bekasi, lalu musim kemarin rezekinya jadi asisten pelatih di Persija Balikpapan. Kalau Asmara masih diceritain. Pencapaian alhamdulillah waktu itu bawa SEA 2011 runner up dan 2016 AFF bareng sama Mas Denny runner up AFF. Posisi defender. Oke, terima kasih. Berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin khusus ibu-ibu ini yang sering nonton berita gosip. Siapa? Oki ya. Mungkin ibu-ibu lain tahu. Oki ya. Mantannya ungu. Tapi dia bisa yang paling baik. Perkenalkan, nama saya Arif Siono. Kebetulan saya tetangganya Benny juga. Saya anak Malang. Batu. Kalah Bu, salah satu jiwa Bu. Tim saya lama di Arema, terus ke Sriwijaya itu, ke Padang, ya Palembang, terus di Mitra Kukar, terus terakhir saya membela PSM terakhir tahun 2023 kemarin terakhir
Terus saya karir di timnas saya mulai pertama dipanggil 2006, terakhir dipanggil 2011. Begitu sedikit perjalanan saya. Pencapaian sama ya? Pencapaian di timnas sama. Alhamdulillah sama Pak. Sama nangisnya Pak. Sama nangisnya. Terima kasih. Kalau di tim ini kapten Pak, karena dia kapten ini. Kapten Tam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Polo. Nama saya Wahyu Trinugroho. Saya asli Solo. Saya pertama kali di Persis Solo, lama di Persis Solo. Setelah itu saya pindah ke Persiba Bantul, Jogja. Setelah itu saya pindah ke Bayangkara FC. Setelah itu ke PSIS Semarang, pindah ke PSM Jogja. Dan setelah itu 2 musim nggak laku Pak. Ya, akhirnya saya sekarang mulai menekuni dunia kepelatihan. Landai saya sudah punya lisensi coach. Mungkin tahun ini saya mau melatih. Sombong amat. tapi nggak jadi Pak, karena masih ada yang ngajak Liga 3. Itu aja Pak. Karir di timnas saya tahun 2012 saya pernah ke Brunei. Waktu itu ya, Menang. lupa saya. Ya 2012. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandai Mutomo, posisi saya di gelandang. Asal saya di Surabaya, terus mengawali karir di Persela Lamongan, Persibaya Surabaya, juga di PSIS Semarang, Sleman, juga terakhir di Semen Padang. Mungkin di timnas saya di SEA Games 2013 sama Asian Games di 2014. Kalau yang senior beliau anaknya Yusuf. Oh, teman-teman. Iya. Kita jadi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Apridianto, asal dari Banyuwangi. Siapa namanya Mas? Dadang Apridianto. Banyuwangi. Oh, kami baru. Itu aja, ini juga pengusaha restoran, khususnya sate kambing dan ayam. Nanti kita 10 kali makan sate di sana. Nanti malam main. Lepas main siap. Pak Manajer siap. Pak Manajer siap lepas main makan sate. Siap ya? Siap nggak? Biar dulu. Ini kalau mau ada, kalau janji mesti janji. Kalau enggak nanti beliau marah. Siap Pak Manajer. Siap aja. Habis main. Oke. Oke, lepas main kita makan sate. Siap. Terima kasih aja. Saya berasal dari Banyuwangi. Awal karir saya dari Persiwangi Banyuwangi. Habis itu di Kalteng Putra, Liga 2 dan Liga 1. Habis itu ke Persela Lamongan, ke Persita Tangerang, terus ke Persiraja Banda Aceh dengan Kota Hernias. Di sini saya karir timnas. Mohon maaf saya tidak pernah berkarir di timnas karena saya gantiin Evan Dimas karena Evan Dimas berhalangan. Terima kasih. Posisi gelandang.
Ada sekali. Oke, ibu-ibu tenang dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Taufik, asal kelahiran Tarakan, Kalimantan Utara, cuma besar di Jawa, di Surabaya. Awal karirnya di Persebaya, terus di sempat di PSM, Jogja, terus di Persib Bandung, Bali United, Persik Kediri, dan terakhir di Persik Kediri. Terus karir di timnas yang di Piala Dunia menangis, Piala Asia pun menangis, AFF pun menangis. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dari Surabaya, asal Surabaya, berkarir di Persebaya Surabaya, juga karir di timnas, sama seperti rekan saya Pandia juga, jadi di SEA Games 2015, runner up juga, sekarang fokus untuk running. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu-ibu, halo. Masa bapak-bapak terus dari tadi? Perkenalkan, nama saya Samsul Arif. Samsul Arif, saya lahir di Bojonegoro. Bojonegoro itu Jawa Timur, dekatnya Lamongan, perbatasan dengan Tuban. Sebelah Tubannya Ngawi. Karir saya ya banyak dihabiskan di Bojonegoro, Persibung, pernah di Arema juga, baru di Persib Bandung juga pernah, di Persib Bandung, terus satu lagi Persebaya pernah juga, Persebaya. Ya, alhamdulillah. Terus kalau di timnas dari periode 2010 sampai 2020-an lah, sekitar 10 tahun. Kebanyakan sih ya menangis. Tapi habis ini insya Allah saya udah punya lisensi pelatihan A. Insya Allah jadi pelatih tim nasional, mohon doanya. Biar bisa bawa senyum bahagia ke teman-teman yang ada di luar negeri. Posisi striker, terus yang saya banggakan ya saya bisa silaturahmi ke KBRI di setiap negara. Itu aja sih prestasi saya di tim nasional. Kalau ke Brunei bisa diundang makan di Brunei, di Malaysia diundang, di Qatar diundang, di mana-mana diundang. Itu yang bisa saya ceritain anak cucu saya nanti. Dan insya Allah ke depan mohon doanya prestasi sepak bola kita semakin bersinar dan bisa juara dimanapun. Halo, assalamualaikum. Nama saya David Lali, asal dari Papua, posisi gelandang. Karir profesional saya ini yang ke 16 tahun saya masih aktif bermain. Terakhir saya main di Persijap Jepara dan musim ini ya masih negosiasi, mana tahu ada tim Brunei tertarik kan. Terus karir profesional di tim ada Persipura, Pelita Bandung Raya, main di Persib para Mas Samsul juga, Bang Taufik, terus di Barito Putra, dan 2018 di Malaysia kita promosi dari Liga 2 ke Liga Super, yang terakhir ya di Persijap. Terus kalau karir timnas Barang Gunawan di Paralimpiade 2011 ya. Olimpiade, terus sama Syamsir Alam, Pandieko dan Syafudin kita final kalah di Maroko ya, di penalti. Dan itu dari perak. Itu saja. Terima kasih. Ini pemain ludruk ini. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
Ibu yang saya hormati, saya memperkenalkan diri. Nama saya Randy Irwan, lahir di Sidoarjo, tapi besar di Surabaya. Saya di sini hanya mengucapkan terima kasih banyak mewakili teman-teman semua. Karena saya di sini insya Allah tidak bermain. Saya sudah bilang ke teman-teman saya hanya di cadangan aja. Itu aja. Karena masih banyak pemain-pemain yang hebat bagus di sini. Ada Mas Arif Siono, ada Mas Benny Wahyudi. Walaupun sekarang udah agak gendut, tapi dia tekniknya masih bagus ya. Jadi, saya lihat lari itu nafasnya. Ya mudah-mudahan selamat aja. Karir saya pernah menghabiskan di Persebaya Surabaya, terus di Tengarong, Rangkar, di Persija Jakarta, terus kembali lagi ke kota kelahiran saya di Daltras Sidoarjo. Sekarang meneruskan sebagai pelatih, pelatih tenis meja Pak. Karena saya juga bagian dari pemerintahan di Sidoarjo juga. Terima kasih. Untuk timnas sudah banyak saya ceritakan, sama dengan Mas Taufik banyak menangisnya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ibu bapak. Terima kasih atas undangannya kepada Dewana. Nama saya Ferdinand Sinanda. Saya asli Batak, keturunan Batak, tinggal di Toba, di Samosir. Masa kecil saya di Lampung, tapi saya lahir di Bengkulu. Ya, lahir saya di Bengkulu, masa kecil saya di Lampung. Saya mengenyam sepak bola, mengerti sepak bola di Bandung. Terus saya berkarir di Bandung. Sekarang saya tinggal di Solo. Terus istri saya orang Manado. Saya sempat tinggal di Makassar. Anak saya lahir di 3 kota, punya 3 anak lahir di 3 kota. Saya main bola. Sebelum saya sampaikan klub pertama saya pemain bola yang lintas pulau. Saya sudah bermain di 5 pulau di Indonesia. Bukan sombong, saya hanya berbagi. Saya bermain di Sumatera, dari mulai Aceh sampai di Aceh, Medan, Palembang, Padang. Saya main di Sumatera. Terus saya main di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya main semua. Di Jawa Barat saya di Bandung, di Jawa Tengah saya di Persis Solo, di Jawa Timur saya main di Persebaya. Batang, Persibat Batang. Terus saya pindah lagi ke Pulau Sulawesi. Saya bermain di PSM Makassar dengan main di Persema Manado. Saya pindah lagi ke Kalimantan, Pulau Kalimantan. Saya bermain waktu zamannya Persisam Samarinda. Geser lagi ke Papua, saya main di Persiwa Wamena. Jadi klub pertama saya geser negara sedikit. Saya main di Malaysia, tepatnya di Kelantan. Karena saya senang, Bu. Ya, saya senang pindah-pindah karena saya senang tantangan baru. Ya, tapi saya lamanya di Makassar. Saya di Makassar lama, saya di 6 tahun di Makassar karena di sana saya tinggal sama istri. Istri saya orang Manado tapi lahir di Makassar, jadi ada tinggal rumah di sana, anak-anak sekolah di Makassar, jadi lama di sana. Nah, saya pemain serba bisa, Pak. Di saat saya capek, saya main striker, Pak. Saya kok aslinya pemain winger, Pak.
saya sayap kiri, saya pemain kidal, dan akhir-akhir kesini saya bermain striker terus. Siap. Istri saya 1, anak saya 3, Pak. Ya, karena kalau 2 dapur susah, Pak. Berat, Pak, kalau 2 dapur. Ya. Nah, ini apakah suatu keuntungan misalkan dari sebelumnya di Persib kemudian pindah ke Persebaya? Otomatis dapur Persib tahu nih misalkan kelemahan atau kekurangan karena sebelumnya udah main di Persib kemudian pindah ke Persebaya. Ya. Itu ada jadi suatu keuntungan tidak? Nilai kontrak mana? Nilai kontrak keuntungan dari strategi permainan gitu, bukan ke uang. Udah pasti lah kalau saya satu mendapatkan itu pengalaman, Pak. Pengalaman yang dari tim ini, saya dapat pelatih yang ini, terus saya pindah 1 tahun, saya dapat pengalamannya untuk saya terjunkan yang lebih baik lagi. Jadi saya banyak sekali pelatih-pelatih yang melatih saya, jadi itu pengalaman untuk fondasi saya di sepak bola. Maksud saya itu ada nilai lebih misalkan, jadi kita tahu kelemahan dapur ini misalkan tim sebelumnya gitu. Dari yang sebelumnya, jadi strateginya, Pak. Strategi apa dapur lah misalnya dapur kelemahannya contohnya. Sebenarnya, Pak, setiap tahunnya saya pindah tim, saya nggak tahu kelemahan kelebihan tim saya sebelumnya. Karena setiap tahunnya kan di Liga Indonesia itu selalu berubah. Jangankan setiap tahun, Pak. Baru seminggu aja udah ganti pelatih ini. Ya, gitu, Pak. Jadi kalau di Indonesia itu, Pak, kita nggak tahu tahun ini, tahun besok taktiknya selalu berubah. Jangankan tahun ke tahun, bulan ke bulan udah berubah, Pak. Gitu. Jadi karir saya seperti itu. Saya di usia remaja di timnas di tahun 2005. Dari tahun 2005 saya masuk di level senior di tahun 2010 sampai 2018. 2014-nya saya di Asian Games sama Fandi. Sedikit bocoran aja di Asian Games, walaupun tidak terdaftar, tapi top skor Asian Games saya, Pak. Inilah kelebihan orang Medan. Ya, tanpa basa-basi, tembak terus. Sekarang saya mencoba untuk berkarir di kepelatihan. Mudah-mudahan minta doanya dari para orang-orang tua yang di sini untuk memulihkan jalan saya di karir kepelatihan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena kayaknya cuma saya yang dapat pertanyaan. Ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan terakhir, Pak. Boleh? Ya, Pak. Sedihnya main bola saya tidak bisa menemani pertumbuhan anak, Pak. Ya. Kalau ini saya serius, Pak. Ya, pertumbuhan 3 anak saya tidak menemani, Pak. Plus 1, saya tidak bisa menemani istri sampai dia kehilangan bayi di dalam perut. Itu kesedihan yang terbesar. Sampai temani malah gak bisa besar anaknya. Itu yang kesedihan paling besar saya, Pak. Ya. Jadi saya bawa. Cuman kan kita seminggu berangkat gitu. Jadi kalau nggak intens gitu kan. Soalnya saya pulangnya ya itu. Mau tidur malam ternyata ketiduran sampai pagi, Pak. Gitu, Pak. Ya itulah masa-masa senang dan masa sedihnya jadi pemain bola, Pak. Banyak senangnya, banyak sedihnya. Banyak. Boleh, Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya ini masih penasaran. Kalau rata-rata di sini kan sudah pemain timnas, pernah menjadi pemain timnas. Tentunya dapat perhatian lebih dari pemerintah ya kalau sudah masuk timnas. Kalau sudah tidak lagi main di timnas,
apakah perhatian pemerintah itu masih ada untuk mantan-mantan pensiunan timnas ini? Ya, mungkin boleh. Ini direkam pun boleh. Ini sebagai ya ini mungkin salah satu kesedihan kita dari pandangan dari kepedulian dari kita, Pak. Kita yang mantan timnas ini buat saya bukan kurang lagi ya, tidak diperhatikan, Pak. Ya, saya jujur aja, Pak. Saya jujur aja, walaupun nanti mungkin saya pulang ke Indonesia di blacklist, Pak. Ya, karena sebelum kita kan ini banyak pendahulu kita yang senior legend timnas, banyak yang hidupnya prihatin lah, Pak, prihatin. Jadi mudah-mudahan kedepannya kan pemain-pemain timnas kita yang sudah mengharumkan nama bangsa, membawa nama negara, mati-matian di lapangan, sedikit ada perhatian khusus. Khususnya bukan cuma di sepak bola aja, Pak. Seluruh atlet Indonesia perlu perhatian lah dari pemerintah. Saya ingin untuk main bola. Begitu, Pak. Jadi terima kasih. Kalau saya menceritakan klub saya panjang sekali, Pak. Jangan setiap meja bertanya, Pak. Oke lah, saya kasih tahu. Saya pertama main di Batam. Saya dari Batam saya pindah ke Persikap Bandung. Dari Persikap Bandung saya pindah ke Pelita Jaya. Dari Pelita Jaya saya pindah ke PPSM Magelang. Dari Magelang saya pindah ke Wamena. Dari Wamena saya pindah ke Padang. Dari Padang saya pindah ke Samarinda. Dari Samarinda saya pindah ke Persib Bandung. Dari Persib Bandung saya pindah ke Sriwijaya. Dari Sriwijaya saya pindah ke Makassar. Dari Makassar saya pindah ke Malaysia. Pulang ke Makassar lagi. Makassar pindah ke Persib saya pindah ke Solo saya pindah ke Makassar lagi, Pak. Dari Makassar saya pindah ke sampai lupa saya, Pak. Solo, Makassar, Solo lagi, Solo Persebaya saya ke Aceh. Dari Aceh saya ke Tegal saya ke Balikpapan saya ke Manado. Pindah-pindah, Pak. Gembel, Pak. Pindah. Itu klub saya, Pak. Saya sampai lupa, Pak. Oke, ya, Mas. Ya, Pak. Itu ada sekarang banyak pemain itu. Nah, ini rekam. Masih hangat kali ini. Dan sekarang banyak pemain yang ini naturalisasinya pemain. Efeknya itu pemain lokal. Izin, Pak, sebenarnya bukan saya yang harus jawab, Pak. Di sini kan ada pelatih saya. Tapi berhubung masih hangat, sebenarnya buat saya nggak masalah, Pak. Saya mendukung di saat mereka memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Gitu, Pak. Tapi kalau misalnya nggak layak, ya jangan. Karena di Indonesia ini kan banyak bibit-bibit yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi legenda-legenda timnas yang terbaik. Cuma ya saya berharapnya adalah pemain yang menjadi abroad atau pemain yang untuk menjadi timnas Indonesia yang katanya naturalisasi, tapi kan mereka juga berdarah Indonesia, tapi lahirnya di luar gitu loh. Mereka punya darah merah putih tapi lahirnya di luar. Ya kenapa tidak? Selagi mereka bisa memberikan contoh, mengharumkan nama bangsa dan memberikan didikan-didikan yang baik untuk masa-masa cikal bakal Indonesia, ya silahkan saja.
Itu jawaban saya banyak yang pro dan kontra, tapi kita lihat sisi positifnya, Pak. Jangan selalu melihat sisi pandang negatifnya. Siapa tahu dari KBRI perlu omongan yang perlu saya perlu juga. Ya Pak. Mas, ada pertanyaan? Jawab lagi. Masalahnya pertanyaannya saya masuk ke ranahnya lain. Mas tanya Mas. Saya Mas Parjo dari Malang, Mas. Pertanyaan saya tentang timnas Indonesia, gimana enakkah makanannya di sini? Enak. Ya. Tapi sebelum itu ini pemain terakhir kita boleh kenalkan diri kan? Bapak-bapak, ibu yang kira-kira ingin bertanya kepada siapa saja boleh tanyakan ini kepada tim manajer atau kepada pelatih atau kepada siapa, silakan bertanya. Oke, ini yang bertanya Bapak Muhyiddin Umar ya. Beliau ini bekas presiden Partai berasal dari Tegal. Silakan Pak Muhyiddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Selamat datang kepada All-Star dengan Republik Salam. Pertanyaannya adalah begini ya, karena kita itu di sini kan banyak orang pelajar dan profesional. Jadi tidak jauh dari masalah profesional itu kan. Kira-kira profesi dari atlet sepak bola ini itu saat sekarang seperti apa di Indonesia, dan yang akan datang kira-kira seperti apa, proyeksinya seperti apa ya, apa abstrak atau seperti apa ya, dan kemudian secara umum atlet sepak bola ini umur produktifnya berapa tahun ya? Jadi supaya kita itu misalkan ada generasi anak kita ataupun cucu kita itu yang mau terjun di situ ya, itu supaya kita sebagai orang tua bisa mengarahkan atau bisa memberitahu bocoran-bocorannya. Kebetulan saya punya anak 3 laki-laki semua, dan yang kedua itu sepertinya minat sepak bola gitu. Jadi kita ingin tahu seperti apa di Indonesia, khususnya masa depannya akan datang sepak bola Indonesia, khususnya di bagian profesional itu seperti apa. Ya, jadi barangkali ini Pak Manajer ataupun player mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya sangat berat, mungkin pelatih atau manajer bisa menjawabkan. Nanti dibantu jawab sama coach sama Samsir yang pernah kebetulan saya banyak diskusi dengan para kolega di sepak bola, dari pemain, pelatih, di kementerian segala macam. Jadi kalau boleh saya sebutkan tanpa menyebut nama bahwa sekarang pemain berlabel timnas Indonesia hanya pernah main 1, 2, 3 kali itu nilai kontraknya sudah di atas 1 miliar yang berstatus timnas Indonesia. Ada pemain yang harusnya ikut di tim ini ke sini, dia cerita langsung ke saya satu musim itu 10 bulan ya kalau boleh itu musim 3 miliar kontraknya. Pernah di timnas. Jadi itu gambaran yang terjadi sekarang. Jadi kalau dibilang apakah sepak bola Indonesia sudah masuk era industri, saya jawab belum. Tapi mengarah ke sana untuk dari sisi itu sudah mengarah ke sana. Jadi kalau dibilang apakah itu menjanjikan, ya jawabnya nanti dulu, karena secara survei di internasional bahwa anak-anak yang masuk akademi di usia youth itu yang menjadi pemain profesional tidak lebih dari 3%. Itu menggambarkan betapa beratnya untuk menjadi pemain profesional. Makanya sekarang banyak akademi itu yang tidak hanya mengajarkan siswanya bermain sepak bola, tapi mereka juga dibekali oleh skill-skill yang lain. Misalnya saya berteman dekat dengan manajemen Papua Football Academy yang didanai Freeport sekarang itu
mereka tidak hanya digenjot skill-skill sepak bola, tapi diajari bagaimana table manner, bagaimana potong rambut, bagaimana bahasa Inggris, itu diajarkan semua Pak. Nah itu untuk mengantisipasi yang dari 100 orang itu ya mungkin nanti 3-5 orang yang jadi pemain pro itu sudah sangat bagus. Nah itu untuk menggambarkan itu Pak. Di satu sisi ada yang 10 bulan digaji 3 miliar, tapi survei internasional dan itu berlaku di mana-mana bahwa nanti Coach Ahyar bisa menambahkan hanya 3% Pak dari di dunia ini yang akademi itu yang menjadi pemain pro. Ya selebihnya ada yang menjadi pengusaha, yang menjadi koki apa. Nah itu makanya akademi sekarang mengembangkannya begitu Pak, tidak hanya fokus dilatih skill, tapi juga diberi keahlian-keahlian yang lain untuk mengantisipasi itu. Dan teman-teman kan banyak yang melatih akademi, tapi mereka jauh lebih paham. Nah dari sisi jurnalistik yang saya pelajari seperti itu. Tapi di Indonesia kalau kontrak itu rata-rata sekarang untuk hidup itu menjadi pemain sepak bola kalau bisa masuk Liga 2, Liga 1 sangat jauh dari cukup. Nah, tapi masalahnya juga nilai masa aktif pemain sepak bola juga tidak. Nah, itu sangat tergantung pada masing-masing pemain. Misalnya tadi ada Mas Samsul Arif. Beliau salah satu pemain yang sangat bisa menjaga karirnya juga baru pensiun di atas 40 tahun. Jadi, nah tergantung masing-masing. Nanti Mas Samsul mungkin bisa sebagai pemain yang aktif banyak pengalaman di Uruguay segala macam. Jadi menurut saya kemarin saya sempat ngobrol sama coach sebentar di Amar. Harga pemain Indonesia sekarang udah luar biasa sekali. Bahkan kemarin, jadi kalau dulu cerita sebelumnya kalau misalnya ada cewek yang dekat sama pemain bola, mungkin orang tuanya larang lu mau hidup makan apa gitu sama pemain bola. Tapi sekarang malah banyak ibu-ibu yang disodorin anaknya ke pemain bola. Jadi ada pemain, saya kemarin ngobrol sama anaknya sendiri, pemain Persija baru di posisi yang posisi yang sentral lah. Itu orang Indonesia ya, dengan naturalisasi udah 9 M gitu. Setahun 10 bulan gitu mungkin. Jadi sekarang udah kita dapat kontrak dari klub, endorsement pasti masuk, bos telegram, bintang iklan udah pasti gitu. Karena dulu orang masih agak kolot pemikirannya ketika saya pernah dulu waktu masih muda saya iklan ada minuman Hydro Coco, orang langsung bilang saya artis, tapi orang itu lupa saya diambil iklan ya karena saya main bola. Jadi Beckham, ada berapa iklan yang Beckham bintangin, tapi kenapa? Karena dia main bola dan iklannya juga pakai bola. Jadi jangan ragu-ragu Mas, anaknya nggak apa-apa yang kedua masukin bola. Ini udah banyak teman juga di sini, ada Mas Gunawan, cari lisensinya udah A gitu. Jadi ya sekolah di Indonesia aja anak kedua gitu. Jadi bisa pasti ya kalau bisa jadi pemain nasional pasti bisa bantu orang lain juga. Usulan ya. Saya mendengar ada orang Indonesia juga jadi agent misalnya di Belanda atau di negara lain. Itu sebetulnya bagus sekolah di sana atau di Indonesia saja misalnya? Ada juga misalnya yang ini kan menyalurkan agent di Belanda misalnya anak-anak yang mau sekolah. Ya boleh aja kalau misalnya orang tuanya mungkin ada ekonominya lebih baik. Kalau mau sekolah di Eropa boleh, tapi kalau udah di Eropa udah karir di sana bagus, jangan mau dipaksa pulang ke Indonesia kecuali membela timnas. Oh gitu. Jadi pulang 2 minggu aja main bisa di timnas, balik lagi sana latihan lagi dari begini. Jadi standarnya, karena standarnya ada di sini, disiplinnya ada di sini, ya fasilitas juga. Mungkin dari gue. Jadi yang tertarik saya orang tuanya itu kalau dulu menyodorkan anaknya itu pada pemain bola takut takut nggak makan Pak. Takut gini pemain bola itu bola aja dimainin apalagi anak gue. Mungkin itu bapak kali ya. Ya tapi itu benar kalau ceritanya udah dari zaman udah lebih senior dari kita, malah ada dulu ompatan Tambunan gitu. Dia cerita sendiri gitu. Dulu waktu SMA gue dapetin cewek pas gue nganterin ke rumahnya bapaknya ya itu yang diceritain, tapi sekarang udah alhamdulillah
kita sebagai member lebih dihargain gitu. Jadi ya. Terima kasih kepada yang bertanya dan terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan Bapak yang bertanya tadi. Mungkin dari pandangan saya saat ini profesi menjadi pesepak bola profesional itu cukup menjanjikan ya Pak ya. Sama seperti yang Pak Manajer bilang tadi dan Saudara bilang tadi adalah secara pendapatan secara ekonomi cukup baik sekarang. Di liga profesional pemain Liga 1, Liga 2 cukup dihargai oleh klub sekarang, apalagi dia punya prestasi. Saya pikir kita sebagai orang tua juga kita bisa mengarahkan anak kita, tapi tentunya jalan yang akan dipilih kita akan memberi prioritas kepada anak kita sendiri. Sama seperti Pak Manajer bilang tadi, hasil survei untuk menuju menjadi pemain profesional itu juga tentu banyak jalan dan sulit, nggak gampang. Ya tentunya kita berharap di jalan yang ini kita hanya bisa mensupport, mengarahkan dia masuk ke akademi yang ya kita melihat bagus. Saya pikir itu Pak, secara prospek cukup bagus sekarang. Tinggal bagaimana kita mengarahkan si anak ini bisa eksis dan bisa terus menjaga karirnya hingga dia punya karir yang panjang di sepak bola. Mungkin itu dari pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yes. Oke, alhamdulillah nampaknya kita sudah dibatasi juga oleh waktu karena juga tim kita akan main nanti malam, jadi mereka menjaga kondisi dan pastinya stamina bagus. Kita masuk ke acara berikutnya itu sesi foto bersama. Jadi nanti habis foto bersama silakanlah selfie dengan idolanya masing-masing. Oke? Sekarang kita menuju ruangan sebelah dulu. Karena ada di sana apa dia punya. Yang besar. Wah. Ngeri. Berapa 17 juga? Tarik sini bukunya. Enggak boleh ganti ya? Nomor 6. 17. Saya lagi ngambil video.